Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi ini yang menyapa kita pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sesuai dengan Almanak HKBP yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih akan selalu ada kelemah lembutan. Kasih mau memaafkan, dan kasih juga selalu sabar. Meskipun kita menerima perlakuan yang tidak baik dari orang lain, tetapi melalui kasih kita akan dimampukannya untuk tetap berbuat baik dan membalas yang jahat dengan yang baik. Nah, saudara-saudara, ketika kita menerima sebuah penghinaan atau cacian dari orang lain, tentu keinginan daging akan cenderung mencoba membalas dengan hal yang jahat. Nah, jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan si iblis? Bukankah kita adalah anak Allah, pembawa damai? Dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, sebab mereka akan disebut sebagai anak Allah. Nah, jadi ada sebuah pepatah yang mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba, yang memiliki arti kebaikan dibalas dengan kejahatan. Mungkin saja pernah terjadi hal yang tidak kita duga atas setiap hasil perbuatan kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, tapi mereka malah membalasnya dengan kejahatan. Apakah yang akan terjadi denganmu? Apakah engkau akan berhenti berbuat baik kepadanya, atau membalasnya kembali dengan kejahatan, atau terus berbuat baik meskipun engkau menerima yang tidak baik darinya? Coba sejenak, saudara-saudara, kita asumsikan diri kita dengan orang tua dan dengan Tuhan. Ketika kita menyakiti dan mengecewakan orang tua kita dan mengecewakan Tuhan yang telah berbuat baik kepada kita, apakah balasan mereka? Apakah kita menerima yang jahat dari orang tua? Apakah kita menerima hal yang jahat dari Tuhan? Saudara-saudara, mereka bisa tetap berbuat baik kepada kita yang telah kita kecewakan, tentu karena mereka sangat mengasihi kita dan mau mengorbankan hati mereka menerima apa yang jahat dari kita. Nah, agar kita juga mampu untuk berbuat yang baik seperti mereka, maka kita pun harus mengorbankan hati kita. Kita harus memiliki kasih di dalam hati kita, agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tetap menerimanya dengan kasih Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu memberkati orang yang menyakitimu, sebab kita dipanggil untuk menerima berkat agar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Selamat melakukan yang baik di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.